Lunox tank. Sebentar. Lunox tank. Esmeralda bisa jungler juga, jadi flex banget. Lunox tank. Lunox-nya bisa ke gold. Lunox tank. Teori Zeiss. Oh, Parsha gold lawan Clean. Oh, bukannya Lunox. Bukan. Oh, Lunox untuk Enggak, ngurusin Parsha. Lolita ya. Lunox setengah. Iya. Lunox setengah. Enggak, ini Lunox tank. Tapi Farsha Gold itu bakal bagus banget. Tapi ingat ya, ini banyak banget hero setup yang bisa meng-cancel Feather Airstrike dari seorang Farsha. Entah itu dengan adanya Numenal Blast, belum lagi dengan adanya Primal Breath dari seorang Edith sendiri. Belum lagi kalau misalnya mereka udah nge-lock Kagura, Roger, semuanya bisa dive in ke arah seorang Farsha sendiri. Jadi ini bakal jadi salah satu problem yang cukup berat buat teman-teman dari EVOS Icon. Tapi kalau ngomongin masalah damage, gila, mereka sadis banget sih damage early-nya sih. Dengan adanya Farsha, dengan adanya Lunox, dan dengan adanya seorang Esmeralda. Tapi kayaknya kemungkinan besar ini adalah Paquito Jungle ya. Paquito jungle, Esmeralda XP, Parsha di gold. Farsha di Go, gold. ya. Ya, Farsha di gold. Untuk mid lane supportnya berarti Lunox dan roamernya dari Angel ya. Oke, bisa disimpulkan bahwa memang dari kekuatan EVOS Icon ini sangat condong sekali ke arah early game-nya. Mungkin Yeah. late game-nya masih bisa sustain, tapi melihat dari geng Kapak sudah membawa Roger, Kagura, dan juga Clean, yang dimana power spike-nya itu ada di Thunderbelt dan juga Nest Battle ya, Homawa ya. Roger Windtalker dulu dong. Oh iya, enggak, maksudnya untuk Clean. Oh, untuk Clean ya. Iya, iya. Thunderbelt dan juga Nest Nest Battle. Wah, ini bakalan menjadi 50-50 sekali bagi kedua belah tim dengan jalan ninja untuk kemenangan yang sangat berbeda, di mana dari tim EVOS Icon harus bisa melakukan end secepat-cepatnya. Di lain sisi dari geng Kapak harus bermain sestabil-stabil mungkin agar bisa mendapatkan power spike yang dibutuhkan. Ya, apalagi dengan 4 mates di sini berarti Radiant, Athena Shield dan Oracle ini bakal laku banget. Laku Untuk keras. di tokonya GPX nih. Iya, betul banget ya. Tapi ya, welcome to the Line of Dawn. Ini adalah match antara tim GPX dan juga tim EVOS Icon. Kali ini masih ditemenin sama Vela, Choji, dan juga Alwawa, yang pasti bakal dengan senang hati menemani kalian. Tapi yes, dengan draft seperti ini EVOS Icon bakal sangat risky. Kalau misalnya mereka gak bisa bergerak secara cepat di early game-nya, mereka akan sedikit struggle. Yes, mereka punya power di arah late game. Aku setuju dengan hal tersebut itu. Tapi itu akan membuat teman-teman dari sisinya geng Kapak bisa catch up, bisa follow up ketertinggalan yang mereka miliki, gitu kan. Iya, apalagi dari, ya bisa dibilang mungkin kekuatannya ada, tapi scalingnya mungkin yang berbeda simpelnya dibandingkan dengan geng Kapak. Tetapi di arah mid lane dengan adanya Kagura juga, ini berarti bisa dibilang close combat-nya juga akan sangat-sangat enak sekali untuk seorang Kagura yang digunakan oleh Ando. Sementara Fedro Beauty pun masih mencoba mencari celah, di mana celahnya sudah ditemukan di tangan Angela. Dan Angela pun harus tersisa tinggal 1 bar HP saja, dan akhirnya Freddo Cutie kembali lagi ke top lane. Berbeda posisi dengan yang ada di bottom lane, dimana bottom lane mereka sepertinya bermain dengan individualisme sekali. Tidak ada bantuan dari manapun, entah itu dari Isus ataupun Geng Kapak, tetapi ternyata dari Lunox-nya pun langsung ditarget saja, selalu ditarget oleh Freddo Cutie, dan selalu mencari celah. Mau atau tidak mau, harus selalu agresif seperti permainan Acipela. Iya, dan Lunox emang struggle ya. Kalau kita ngomong Lunox itu clear wave itu sangat susah, mengandalkan Starlight Pulse dan juga Cosmic Vision. Tapi ngandelin dua hal tersebut tuh nggak ngebuat wave-nya jadi benar-benar bisa di-clear dengan sangat cepat. Betul. Makanya ngadepin seorang Clean, apalagi Clean yang nge-clear-nya cukup cepat dengan adanya skill 1 dan juga dengan adanya damage dari Clean yang basicnya aja udah sakit banget kalau menurut aku, ngebuat Lunox harusnya agak sedikit kalah sih, dan memang harus ditemenin terus-terusan. Kalau misalnya Lolita benar-benar tetap di atas untuk menangin lane dari seorang Watt, ini Lunox tuh bakal nggak akan bisa untuk dapetin menangin ke arah laning phase sendiri. Iya, dan KGB kembali lagi hadir, cuman yang hadir juga adalah dari seorang Tasdidi dengan Paquito-nya memberikan damage yang lumayan besar kepada Rinas, dan Rinas pun masih bisa mundur dengan adanya flicker. Dan tiba-tiba betul kata Chivela, first blood pun telah dilakukan di arah top. Iya, terus hilang begitu saja dari seorang Lunox kali ini, sedangkan dari sisi turtle-nya teman-teman dari EVOS harusnya bisa dapetin dengan cukup cepat juga. Tidak seperti yang kita inginkan, karena tadi kita berpikir kayak, oh ya Farsha-nya kayaknya bakal ada di gold ya, dan kita lebih setuju untuk Farsha ada di gold. Betul. Tapi turns out di sini yang benar-benar pengen ditaruh di gold adalah seorang Lunox. Sebenarnya kalau misalnya Farsha udah dapetin level 4, boleh sih sekarang ditukar ke atas. Iya. Lunox balik ke tengah itu jauh lebih better sih kalau Clear menurut aku. minionnya juga lebih cepat Iya. di Farsha. Iya. Clearing minion lebih cepat dengan Curse of Crow, dengan ada energy impact juga, dan bisa jaga posisi seorang Farsha sendiri dengan adanya Feather Airstrike dan juga Wind Fly Wings. Dan lebih cocok di mid lane, mungkin penjelasan simpelnya adalah
untuk bisa menandingi dari Pendragon juga, tapi yang tidak bisa tandingi adalah Pendragon di mana selalu maju ke depan dan tiba-tiba Peter Extract pun dinyalakan untuk mengusir balik teman-teman dari geng kapak di arah mid lane. Kita pindah ke arah top lane, di sana ternyata Watt sekarang yang sendirian. Petan string oleh seorang Angel, tapi ternyata Angela lah yang harus ditumbangkan karena damage dari Tadat yang nggak bisa. Iya, sayang sekali ya di sana ya. Angela aja nggak akan bisa untuk nahan damage dari Taret itu. Tiga damage sekaligus sih, dan Angela bukan hero yang tebal untuk melakukan hal tersebut. Ibu saya kan sampai saat ini masih cukup struggling, tapi lihat di sisi depannya kali ini dari seorang Lunox, Brilliance of Order, udah ada Heart Guard juga dari seorang Angela. Nggak bisa melakukan apapun sampai sejauh ini. Damage dari Sora, Lunoxnya agak sedikit tertahan juga sih, nggak bisa untuk dapetin keuntungan. Malah di sisi bawah dari Roger dan juga ID tuh yang kayak dengan senang hati menghabiskan gold shield turret dan juga setengah HP dari turret outer di bawah. Iya, dan itu terpeloreng di area Heaven, dimana banyak sekali backup yang dilakukan oleh Ipsos kan dari top lane, tapi di bottom lane pun demikian untuk geng kapak, di mana geng kapak itu sepertinya fade sekali ke arah turret yang ada di outer bottom lane. Rinas pun di lain sisi mencoba untuk mengontekkan kekuatannya melawan Pendragon, dan pada akhirnya masih belum terlalu kencang karena dari kedua belah tim juga masih bermain dengan sangat-sangat tangan. Tapi menurut Om Wawa gimana nih? Kalau misalkan kita lihat dari early, ya sepertinya geng kapak lagi memegang sedikit keunggulan. Ya, bukan sedikit lagi sih, mereka unggul banyak ya. Endless Iya. Battle tadi udah jadi, 2 kill yang diamankan lewat di top lane. Asmi juga bahkan bisa dapetin turretnya, dan bahkan di sini Esmeralda lihat bagaimana gak bisa berbuat apapun juga ketika berhadapan dengan Edith. Oke, tapi tiba-tiba ada yang ditumbangkan aja di daerah tengah ataupun mid lane, dan sepertinya fight pun masih terus lanjut di arah bottom lane, dan udah begitu saja. Mungkin sama-sama tank juga, jadi ini agak makan waktu yang lumayan lama ya kalau kita lanjutkan. Tapi Turtle pun menjadi objektif selanjutnya, tiba-tiba dari seorang Lunox dari HPS saja mencoba untuk masuk ke arah depan. Fedor Cutie pun memberikan stun begitu saja, tapi belum ada backup yang bisa membantu untuk Fedor Cutie menumbangkan Lunox. Ya, mungkin di sini juga salah satu problemnya adalah Edith itu punya absorb. Ya. Absorbnya diabsorb sama Esmeralda. Nanti kalau misalnya Esmeralda udah punya Oracle, satu kali absorb, Edith itu bakal kehilangan setengah darahnya langsung. Ya kan? Betul. Dan itu malah jadi advantage lagi buat teman-teman dari geng kapak. Draftnya, itu bakal jadi keuntungan untuk teman-teman dari EVOS Icon. Tapi draftnya sejauh ini harusnya yang EVOS Icon mampu untuk bermain early gak kejalan sama sekali. Geng kapak sih dapetin keuntungan over keuntungan. Gelit goldnya juga dari mereka, turret gamenya juga dari mereka, gitu kan? Dan Lunox lagi-lagi di sini dia punya PR yang cukup banyak untuk menyelesaikan 3 item utama dia. Clock of Destiny, Lightning Transient, dan juga Divine Glaive. Kalau nggak, susah banget untuk penetrate damage karena teman-teman dari geng kapak. Karena udah pasti ada Athena Shield, mungkin nanti juga mereka bikin ke arah mungkin Radiant Armor, Oracle. belum lagi Oracle, Ya, gitu kan? Menurutku itu 3 item yang penting nanti sih buat kita. Iya. Iya. 3 item terlaris ya hot buy-nya mereka. Karena Berarti 4 nanti match setelah udah 3 item itu bebas mau ngapain. cuman bisa ada dari Magneto. Betul. Saja udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Iya, betul. Karena pasti di saat dari Lunox yang sudah mencapai 3 item tersebut, pastilah ada beberapa dari player geng kapak yang sudah menyiapkan Radiant Armor ataupun Athena Shield untuk Nah, mengurangi damage tersebut. Sementara Pendragon juga sepertinya dari tadi masih belum mau banyak-banyak sikit tim. Langsung saja line-nya benar-benar difokuskan. Sementara di arah mid lane-nya nih yang lumayan ramai, di mana tiba-tiba ada pukulan dari Papito datang ke arah Fedor Cutie, tapi masih belum ada lanjutan lagi. Jadi bisa dibilang permainan dari kedua belah tim ini sangat-sangat slow but sure ya Om Awa ya. Yes, dan juga control mapnya sih ini buat geng kapak mereka udah dapetin. Sebenarnya bagaimana dari Ando-nya dia udah berani untuk crossing. Dia berani mendekati ke arah dari Orange-nya karena dia tahu bahwa dia udah unggul dari segi item. Dan dominance Ice juga bahkan sudah di buy out oleh Fredo. tapi Falling Star Moon berhasil dikeluarkan kali di killing spree berhasil didapatkan oleh seorang pas, tapi Pendragon masih mencoba untuk mundur, sayang sekali tidak bisa kabur. Tertangkap di sana, tapi lihat dari seorang Watt, masih ada flicker yang cukup baik kali ini dan masih bisa untuk selamat dari seorang clan sendiri. Tapi Turtle ini kali ini diambil sama EVOS Icon. Mereka mau mengejar ketertinggalan, ternyata di reset, gak jadi dilanjutkan kali ini ya. Oke. Sebenarnya kalau misalkan dilihat ini opportunity yang lumayan baik untuk EVOS Icon mencoba mengambil ke arah Turtle-nya semenjak mereka kalau untuk close combat enak banget udah ada Pakito dan juga Esmeralda. Tetapi sejauh ini ya inilah item yang sudah diambil Om Mama. Ya, Windtalker War Axe buat Roger ya. Dia udah menyelesaikan first item dengan Windtalker itu udah enak banget sebenarnya. Kita pastinya tahu untuk Rinasmi sendiri dengan item defense yang seharusnya udah bisa ngangkat juga karena kalau dia eject semua defense akan di-convert karena dari magic attack-nya. Tapi tadi Rinasmi baru saya tempel itu satu hal plus untuk EVOS Icon.
Iya, dan dengan bilangnya dari juga ternyata Retribution. Oh sorry, nggak pakai Retribution, malah Lycan Pounce. Satu Lycan Pounce dari seorang Roger berhasil menangkap turtle yang ada. Ini berarti ada modal tambahan lagi untuk teman-teman dari geng Kapak. Dan sejauh ini permainan mereka bisa dibilang sangat-sangat rapi. Tapi yang tidak rapi adalah damage yang datang dari seorang Pakito. Datang ke arah seorang Lolita yang langsung hilang 2 bar ini dengan sangat-sangat cepat. Begitu juga ada Pendragon. Pendragon pun hampir saja diloncatkan lagi oleh Ray yang menggunakan Roger. Dan sejauh ini bisa dibilang ya team fight yang benar-benar 5 lawan 5 ini masih susah banget. Iya, tim fightnya bakal susah banget buat dia sih. Tapi lihat macam siap, Nokat cukup sakit karena serang Watt, tapi gak bisa bertahan. Ini opportunity sangat sakit dari serang Ando, dan tahu tiada bawah berhasil serang lagi. Teman-teman dari EVOS Icon masih terpisah sih satu dengan yang lainnya. Pendragon pun kalau mau masuk tertinggal level 3 level bahkan dari seorang Ray sendiri. Tapi lihat di situ di Folding Star Moon lagi, Ray berhasil dapetin karena seorang Lunox. Lunox berhasil hilang, masih dinaikkan Pounce diarahkan ke depan. Cloudkion masih bisa untuk mundur dengan flicker yang sangat baik. Dan teman-teman dari EVOS Icon benar-benar tertinggal, dan Watt kali bakal coba untuk bermain yang sangat objektif karena ada tapi Pendragon sang naga dikejar serigala, dan sang serigala pun berhasil memakan sang naga. Dengan sedikit rolling ke depan, ditambah lagi dengan adanya Marksman roll, tapi tiba-tiba Ray pun dikasih surprise dengan adanya jump scare yang dilakukan oleh Tas, tapi Tas pun berhasil dibuat mundur oleh Rinasmi, walaupun pada akhirnya Retribution menghilangkan nyawa dari seorang Roger. Udah mulai panas ya. Tapi ini ya. Tapi movement dari Ray benar-benar bagus sih kalau aku lihat ya. Walaupun aku agak sedikit kurang senang dengan movement early dari sisinya geng Kapak. Tapi memang aku sadar damage dari EVOS Icon yang membuat mereka jadi leading banget gitu loh. Jadi nggak mungkin dari seorang Roger untuk bakalan snowball gitu. Karena Roger menurut aku hero yang benar-benar harus snowball di 5 menit pertama. Harus bisa dapetin point kill, harus bisa dapetin assist, harus bisa punish ke arah teman-teman dari EVOS Icon. Tapi karena kondisi yang terjadi sekarang kayak mereka jauh lebih sabar, dia dapetin momen yang tepat, dia bahkan sudah dapetin 3 kill dan juga sudah dapetin ke arah endless battle. Dan pergerakannya ya baru tumbang di menit 10 ini bisa dibilang gerakan yang bagus, apalagi mengingat dari strateginya EVOS Icon itu harusnya bermain dengan cepat. Tapi ini kelihatan banget bahwa permainan mereka tuh justru ditekan balik oleh geng Kapak. Yes, dan dari EVOS Icon mereka pasti mengandalkan burst damage ya. Burst damage satu hero harus tumbang kalau semua source skillnya udah dilepaskan. Betul. Dan itu yang harus dimainin juga oleh geng Kapak, tarik mundur, maju dan sulit begitu saja. Dan tiba-tiba Pendragon pun sepertinya agak salah positioning, positioningnya karena langsung saja dihajar oleh 4 player dari teman-teman geng Kapak. Tapi geng Kapak pun sepertinya langsung dibalaskan dendam di tangan seorang Farsha dengan adanya battle extract yang sangat-sangat on point kepada teman-teman dari geng Kapak dan menumbangkan satu player, yaitu Rinasmi. Tetapi di lain sisi 3 player dari EVOS Icon pun sudah ditumbangkan, dan ini menjadi golden opportunity untuk geng Kapak mengambil Lord yang belum enhance. Iya. Walaupun Lord yang belum enhance, tapi mereka dapetin another hit lagi, mereka bisa push, mereka bisa dapetin outer turret terakhir. Sebenarnya tanpa Lord pun mereka bisa nyelesain outer turret, tapi kalau misalnya mereka dengan adanya Lord yang berjalan kali ini ke arah EVOS Icon, mereka bisa manage wave mereka yang di sisi top lane, dan mungkin bisa mencoba untuk dapetin ke arah satu base turret milik teman-teman dari EVOS Icon. Tapi kalau kita lihat dari replaynya Omowa, ya sini edit nih ya, edit yang benar-benar bisa mengejutkan juga karena dia full dengan sisi yang pasti dia akan bisa menarik siapapun yang ada di depan dia juga, dan terbukti ini sangat efisien banget untuk pemain-pemain bagi GPX tadi. Di sisi belakangnya mereka punya Roger, mereka juga punya Clean, dan itu free hit banget. Dan dengan mengorbankan satu edit ditukarkan dengan 2 ataupun 3 itu udah untung banget. Pastinya sih, karena misalnya satu yang ngebadanin untuk dapetin core dari EVOS Icon sendiri. Tapi lihat, Primal Heart belum juga sama Rinasmi kali masih coba untuk sedikit ditahan, tapi di sisi tengahnya Karet juga masih coba untuk di-push sama teman-teman dari geng Kapak, tapi tidak terlalu ingin nge-dive in ke arah teman-teman dari EVOS Icon ya. Sudah mendapatkan base turret di arah bawah, dan kayaknya teman-teman dari sisi EVOS Icon agak sedikit susah untuk menahan, walaupun mereka punya hero untuk high ground. Karena crowd control dari geng Kapak juga selalu bisa dibilang mendekatkan diri terus kepada Farsha dan juga Pakito gitu loh. Dengan adanya Edith, terus tambah lagi dengan adanya Lolita yang bisa memberikan stun yang lumayan lama, walaupun memang effortnya juga harus berat juga bagi seorang Lolita. Ini membuat ini terpojok hingga sekarang. Tapi ini dia untuk itemnya. Ya kalau ngeliatin berapa
Oracle ataupun Athena Shield yang dibuy. Lolita ada, Edit ada. Masih dua loh. Baru Masih Edit dua dan ya? Lolita. Belum keseluruhan ya kalau kita ngomong ya. Belum. Baru Athena Shield 2 aja, tapi lihat di sisi depan Fighter Asuka agak sedikit jauh di belakang. Sedangkan teman-teman geng Kapang langsung keluar dari zona perangnya. Tapi mulai agak sedikit dipancing, sedikit flame shot yang sangat sakit dari seorang Ando. Mencoba untuk memberikan sedikit damage tambahan dan pukulan mundur ke arah teman-teman dari EVOS Icon. 3 wave minion yang mendekati ke arah base yang dimiliki sama EVOS Icon sendiri. Akankah teman-teman dari EVOS Icon mampu untuk mempertahankan base mereka? Karena di area top lane juga, di sini dari seorang Fredo Cutie belum memiliki dengan Amblasa lagi. Dia menunggu setup yang tepat. Dia menunggu momen yang tepat untuk mendapatkan ke arah sana. Karena 40 second menuju Lord selanjutnya yang ada di dalam Land of Dawn. Betul sekali, apalagi kalau misalkan kita perhatikan bahwa di geng Kapak ini banyak sekali hero-hero yang range. Rinasmi pun bisa melakukan range attack, ditambah lagi dengan adanya Claim, ditambah lagi Agura dan juga Roger. Sementara kalau kita lihat dari EVOS Icon, hero-hero yang range ini ada di Lunox, Parsia, dan oke, Angela termasuk, tapi damage-nya pun nggak terlalu besar. Lebih ke arah slow dan juga lebih ke arah immobilize-nya. Tapi balik lagi Rinasmi juga sudah mulai bermain secara agresif. Coba untuk mencari celah terus-terusan, ke depan terus-terusan, menerima damage terus-terusan agar nantinya ultimate yang dikeluarkan juga akan sakit ke arah teman-teman dari EVOS Icon. Tapi dari sisi Ray pun demikian, mencoba untuk mengambil jungle terlebih dahulu, mencoba mengambil kontrol dari jungle area teman-teman dari Instanton agar menutup perkembangan dari item dari EVOS Icon. Iya, dan dari kita lihat dari Lordnya pun kali sudah diinisiasi sama teman-teman dari geng Kapak. Tapi EVOS Icon sudah mulai mencoba untuk maju ke arah depan. Bersama Web dibuka kali killing skill secara Web. Dan Lordnya berhasil didapatkan kali ini oleh teman-teman dari EVOS Icon. Dan teman-teman dari geng Kapak harus mundur dengan sangat cepat. Tapi Web berhasil hilang dari Land of Dawn, tapi ditahan kali Recall. Recall kemana bosku? Berhasil dikejar, tapi masih ada Cosmic Vision. Tapi dia terlalu besar. Dan bahkan dibalikan lagi. Gak apa-apa, ambil Lordnya, saya mau nge-push aja. Satu Lord untuk 4 player. Ini bisa dibilang pertukaran yang tidak worth it sama sekali, mengingat berarti defensif mekanismenya hanya tersisa di seorang Farsia saja. Petra Strike pun dikeluarkan, mencoba untuk menghilangkan minion yang ada. Tapi dan akhirnya ditumbangkan begitu saja di tangan seorang Lolita. Tiba-tiba ada Esmeralda yang sudah keluar, tapi satu minion, satu gerobak mencoba dari geng Kapak untuk langsung ke arah Primal Red. tapi itu sudah dihilangkan dari minion, dan Esmeralda pun baru bangun 10 detik langsung dimasukkan ke kuburan Land of Dawn kembali. Begitupun juga dengan tas ini yang dimana sudah ada bantuan dari Angela. Angela pun akhirnya Angela pun juga ditumbangkan di tangan teman-teman dari geng Kapak. Lunox dari sisi mencoba untuk menyalakan invisibility, tapi tidak ada apa-apanya melawan Roger yang sangat ganas dari Ray. Geng Kapak berhasil mendapatkan match kali ini dengan sangat luar biasa. Berhasil